Selamat siang mahasiswa semua, semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Baik, materi kita kali ini tentang Master Budgeting. Silakan download materinya di Bimai. Kita akan bahas materi ini. Kita akan lihat yang pertama, tujuan pembelajaran pertama, memahami mengapa suatu organisasi membuat anggaran dan proses yang mereka gunakan untuk membuat anggaran. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu ke mahasiswa, Anda dalam kehidupan sehari-hari buat anggaran nggak? Sering kehabisan uang nggak di akhir bulan? Enggak. Oh, syukur ya. Nah, saya secara pribadi membuat anggaran setiap bulannya. Misal untuk bulan depan saya rencanakan akan membeli ini itu, bayar uang sekolah anak saya, bayar listrik, bayar telepon, bayar makanan sehari-hari untuk transportasi. Itu berarti anggaran pengeluaran. Nah, anggaran pendapatan saya dari mana? Itu saya anggarkan untuk bulan depan, kira-kira saya akan dapat dari A, dari B, dari C gitu ya. Nah, jadi kita secara pribadi membuat anggaran, perusahaan juga membuat anggaran. Kita lihat dulu kerangka dasar berkaitan dengan penganggaran. Definisinya, anggaran adalah rencana kuantitatif yang bersifat detail yang menggunakan data-data keuangan dan sumber lainnya untuk periode spesifik di periode yang akan datang. Jadi anggaran untuk bulan depan, anggaran untuk tahun depan gitu ya. Tindakan untuk menyiapkan anggaran ini disebut dengan penganggaran. Penggunaan anggaran untuk mengendalikan suatu organisasi, aktivitasnya disebut dengan budgetary control. Planning and control. Baik. Seperti yang Anda ketahui, di perusahaan itu ada kegiatan namanya planning, perencanaan, melibatkan pengembangan tujuan dan penyiapan anggaran untuk mencapai tujuan ini. Apa sih yang ingin dicapai perusahaan? Bagaimana mencapainya? Itu dibuat anggarannya. Sedangkan pengendalian melibatkan langkah-langkah yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan rencana tadi dapat diraih, ya, dan perusahaan secara bersama-sama bisa mencapai tujuannya. Apa sih kegunaan anggaran itu? Oke, dengan adanya anggaran, maka perusahaan bisa mendefinisikan tujuannya, berpikir tentang rencana untuk masa depan, bagaimana mengalokasikan sumber dayanya, menyelesaikan masalah yang terkendala, aktivitas bisa dikoordinasikan, dan rencana dapat dikomunikasikan. Lalu responsibility accounting. Manajer bertanggung jawab atas hal yang di bawah kendalinya. Manajer penjualan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan penjualan. Manajer produksi dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan kegiatan produksi. Berikutnya, pemilihan periode anggaran. Biasanya periode anggaran itu meliputi periode 1 tahun, ya, yang hampir sama dengan 1 tahun kalender atau 1 tahun fiskal perusahaan. Banyak perusahaan membagi anggaran tahunannya ini ke dalam kuartal-kuartalan. Kuartal setahun 4 kali. Jadi tidak heran kalau di bulan Maret, bulan Juni, bulan September, bulan Desember sering ada diskon. Karena perusahaan ingin mencapai target penjualannya gitu kan. Nah, mahasiswa semua senang diskon kan? Sama saya juga. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kedua, memahami
dasar penganggaran dan aspek perilaku dari penganggaran. Oke. Secara garis besar, anggaran itu terbagi dua, bottom up dan top down. Penganggaran bottom up berarti dari bawah ke atas. Manajemen tingkat bawah itu memberikan saran kepada manajemen yang lebih tinggi tingkatannya, lalu ke top manajemen. Jadi manajemen yang lebih rendah di sini berpartisipasi dalam pembuatan anggaran, makanya namanya di sini anggaran partisipasi. Nah, lalu ada juga top down, penganggaran top down dari atas ke bawah. Top manajemennya yang menetapkan anggaran diturunkan ke middle manajemen lalu ke lower level manajemen. Oke, sekarang kita lihat keunggulan dari bottom up budgeting atau anggaran partisipasi ini. Nah, individu-individu pada setiap level organisasi dilihat sebagai member tim. Jadi anggota tim merasa dilibatkan. Lalu anggaran yang dibuat itu akan lebih akurat karena level manajemen level bawah itu informasinya akan lebih akurat dibanding manajemen level atas berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Nah, ketika manajemen level bawah itu diberikan kesempatan dalam membuat anggaran, maka dia akan mempunyai motivasi yang lebih tinggi dan tidak ada alasan mengatakan bahwa anggaran yang dibuat itu tidak realistis karena dia yang susun sendiri. Nah, bagaimana kalau ada masalah dalam anggaran partisipatif ini? Maksudnya begini, misalkan Anda sebagai manajer penjualan maunya membuat anggaran penjualan yang tinggi untuk tahun depan atau yang rendah? Oke, ada yang jawab anggaran penjualan yang tinggi? Nah, kalau tinggi, anggaran penjualannya tinggi, tidak tercapai, kinerja Anda jelek dong, ya kan? Nah, maka manajer penjualan akan membuat anggaran penjualan yang rendah yang dapat dengan mudah dicapainya. Itu kecenderungannya. Fair nggak nih? Tentu saja tidak fair, sehingga manajer level yang lebih tinggi harus mereview anggaran yang dibuat oleh manajer yang lebih rendah. Jadi tidak bisa langsung dibuat oleh manajer lebih rendah langsung setuju, tidak bisa begitu ya, harus review dulu. Ini wajar nggak? Oke. Lalu sekarang kita lihat keuntungan penganggaran top down dari atas ke bawah. Karena top down berarti manajemen level puncak yang menetapkan anggaran, otomatis tidak ada slack anggaran. Lalu rencana kinerja dapat disediakan dengan jelas dan ekspektasi dari manajemen juga dapat dinyatakan dengan jelas. Bisa saja anggaran itu lebih baik karena top manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak berkaitan dengan organisasi, dan proses penganggarannya tentu saja lebih efisien karena tidak melibatkan banyak orang. Lalu ada istilah budget lapsing. Oke, misalnya gini, suatu perguruan tinggi diberikan dana penelitian, dianggarkan dana penelitiannya untuk tahun depan sebanyak 500 juta. Ternyata tahun depan dana penelitiannya hanya habis sebesar 400 juta. Maka di tahun berikutnya perguruan tinggi itu hanya akan dianggarkan dana penelitiannya sebesar 400 juta, tidak bisa 500 juta lagi, ya. Jadi yang saldo sebelumnya sekarang itu tidak bisa dibawa ke periode berikutnya.
Baik, sekarang kita lihat langsung ke tujuan pembelajaran ketiga. Memahami komponen kunci dari master budget di perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Baik, memahami komponen kunci dalam penganggaran di perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Langkah pertama untuk pembuatan anggaran bagi perusahaan adalah menetapkan anggaran pendapatannya. Berapa penjualan yang harus dia anggarkan atau berapa jasa yang akan diberikan. Meskipun anggaran operasional itu akan disesuaikan dengan industri masing-masing, namun secara umumnya anggarannya terdiri dari anggaran laba rugi, anggaran kas, dan neraca. Sedangkan perbedaan utama dari industri ini di perusahaan manufaktur. Manufaktur berarti dia kegiatannya produksi, dia akan punya anggaran produksi. Perusahaan dagang, kegiatannya membeli barang dagang, menjual barang dagang, otomatis tidak ada anggaran produksi. Ya. Lalu industri jasa, anggarannya yang dibuat anggaran untuk pendapatan dan biaya penyediaan jasa. Sedangkan pada organisasi non-profit, ekspektasi dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana tersebut. Baik, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran keempat, menyiapkan anggaran master budget untuk perusahaan manufaktur. Oke, Anda lihat master budget overview dari master budget ini. Jadi yang pertama ditetapkan anggaran penjualan dulu. Lalu anggaran penjualan nanti akan masuk ke anggaran laba rugi, ya. Karena di laba rugi ada penjualan, ya. Nah, untuk menjual sejumlah tertentu maka harus diproduksi sekian. Nah, dibuat anggaran produksi. Dalam membuat anggaran produksi ini kita juga menentukan anggaran persediaan akhirnya ada enggak? Kalau ada, berapa yang harus kita produksi? Lalu untuk produksi ini akan digunakan bahan baku, tenaga kerja langsung maupun overhead pabrik, maka harus dibuat anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, semuanya menyebabkan kas keluar kan? Maka dibuat anggaran kas. Kas keluar ini dari bahan baku yang dibeli, pembayaran gaji, overhead, lalu beban penjualan dan administrasi. Nah, dari anggaran kas ini dibuat anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Sekarang kita lihat menyiapkan anggaran penjualan termasuk schedule penerimaan kas. Perusahaan Royal menyiapkan anggaran untuk kuartal yang berakhir tanggal 30 Juni. Anggaran penjualan untuk 5 bulan yang akan datang diberikan kepada Anda, ya, di sini bulan April sampai bulan Agustus. Harga jual harga jual per unitnya sebanyak $10. Kita lihat anggaran penjualannya. Tadi kuartal kedua, berarti dari bulan April, ya. April, Mei, dan Juni, ini kuartalnya. Nah, anggaran penjualan di bulan April penjualannya 20.000 unit, harga jual per unitnya 10, otomatis total anggaran penjualannya tinggal dikalikan saja, 20.000 kali 10, bulan Mei 50.000 kali 10, dan bulan Juni 30.000 kali 10. Kuartalnya Anda lihat, ya, tinggal dikalikan kali 10. Lalu ekspektasi penerimaan kas. Seluruh penjualan itu secara kredit, pola penerimaan penjualannya 70% diterima di bulan penjualan, 25% di bulan berikutnya, dan 5% tidak dapat dikumpulkan. Lalu piutang di tanggal 31 Maret saldonya 30.000.
Kita lihat ekspektasi penerimaan kas ini. Diketahui tadi piutangnya pada tanggal 31 bulan 3 diterima penuh semua. Itu diterima di bulan April ya, 30.000. Lalu penjualan di bulan April, data penjualan dari anggaran penjualan tadi, penjualan di bulan April itu 200.000, 70%-nya diterima di bulan April. 70% dari 200.000 itu 140.000. 25%-nya diterima di bulan Mei. 25% dari 200.000 itu 50.000. Oke. Penjualan di bulan Mei sebanyak 500.000. Penjualan ini dari anggaran penjualan ya. 70% dari 500.000 di bulan Mei, 25% dari 500.000 itu di bulan Juni. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke, Anda perhatikan slide-nya. Di bulan April total penerimaan kasnya sebanyak 170.000. Di bulan Mei sebanyak 400.000 dan di bulan Juni sebanyak 355.000. Ya, di kuartal Anda perhatikan sekarang kuartal. Di kuartal piutang tanggal 31 Maret 30.000 itu langsung ya, di bulan April Anda langsung pindahkan angkanya. Begitu juga dengan penjualan 140.000, 50.000 Anda tinggal pindahkan saja. Anda jumlahkan total penerimaan kas untuk kuartal ini sebanyak 905.000. Berikutnya menyiapkan anggaran produksi. Oke. Jadi anggaran penjualan sudah kita bahas, anggaran penerimaan kas sudah, sekarang kita lihat anggaran produksinya. Yang perlu diingat di sini, anggaran produksi harus mencukupi kebutuhan anggaran penjualan dan menyediakan presiden akhir yang diinginkan. Jadi berapa nih yang mau kita jual bulan depan misalnya, lalu presiden akhirnya berapa, sehingga berapa yang harus kita produksi. Ini informasi soalnya. Manajemen pada perusahaan Royal ingin mempunyai persediaan sebesar 20% dari penjualan yang dianggarkan bulan berikutnya. Pada bulan Maret 40.000 persediaan itu tersedia. Jadi berarti nih persediaan akhir di Maret menjadi persediaan awal di bulan April ya, yang sebesar 4.000-nya ini. Kita lihat anggaran produksinya. Oke. Anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan, itu total kebutuhan, dikurangi dengan persediaan awal, itu yang harus diproduksi. Oke, baik. Penjualan April tadi anggaran penjualannya 20.000 unit, Mei 50.000 unit, dan Juni 30.000 unit. Persediaan akhirnya sebanyak 20%. Itu kan informasi tadi, persediaan akhir sebanyak 20% dari anggaran produksi bulan berikutnya. Nah, saya ulang. Persediaan akhirnya 20% dari anggaran penjualan bulan berikutnya. Kita lihat yang di bulan April. Anggaran penjualannya sebanyak 20.000, persediaan akhir yang diinginkan sebesar 10.000, total kebutuhannya 30.000, dia punya persediaan awal 4.000, sehingga persediaan akhir atau produksinya yang harus diproduksi untuk bulan April ini sebanyak 26.000. 10.000-nya berasal dari 20% dari anggaran penjualan bulan Mei. 20% dari 50.000 itu 10.000 ya. Sekarang kita lihat yang di bulan Mei. Anggaran penjualannya 50.000 ditambah persediaan akhir yang diinginkan. Persediaan akhir yang diinginkan 20% dari 30.000. Berarti 6.000 ya, persediaan akhir yang diinginkannya 6.000. Total kebutuhannya 56.000 dikurangi persediaan awal. Persediaan awal di bulan Mei itu
merupakan presiden akhir di bulan April, atau dengan kata lain presiden akhir di bulan April itu menjadi presiden awal di bulan Mei. Sehingga di bulan Mei yang harus diproduksi sebanyak 46.000 unit. Di bulan Juni anggaran penjualannya sebanyak 30.000. Asumsikan presiden akhirnya yang dibutuhkan 5.000. Berarti penjualan bulan Juli itu 25.000 ya. Ini given datanya, diberikan data kepada Anda. Total kebutuhannya 35.000. Persediaan akhirnya 6.000, berarti yang harus diproduksi di bulan Juni sebanyak 29.000. Anda perhatikan kuartalnya. Anggaran penjualan untuk kuartal ini sebanyak 100.000. Itu ya, 20.000 tambah 50.000 tambah 30.000, jadinya 100.000. Lalu presiden akhirnya, Anda lihat di sini presiden akhir yang dimasukkan di kuartal. Presiden akhir yang dimasukkan di kuartal ini itu presiden akhir di bulan Juni. Ya. Ini data kebutuhannya dikurangi presiden awal yang Anda masukkan di sini itu presiden awal di bulan Mei. Ini ya, presiden awal di bulan Mei ini. Oke. Sehingga anggaran produksi untuk kuartal ini sebanyak 101.000. Ya. Baik, berikutnya menyiapkan anggaran bahan baku termasuk schedule schedule pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Anggaran bahan baku langsung. Perusahaan Royal memerlukan bahan baku sebanyak 5 pon untuk 1 unit produknya. Manajemen menginginkan pada akhir setiap bulannya mereka punya persediaan sebanyak 10% dari produksi bulan berikutnya. Pada tanggal 31 Maret, 13.000 pon material itu tersedia. Kos dari material 0,4 per pon. Siapkan anggaran bahan baku langsung. Oke. Ini produksinya ya, 26.000, 46, 29 ini kita sudah hitung sebelumnya di anggaran produksi. Ini kuartalnya 101.000. Material per unit yang dibutuhkan sebanyak 5 pon. Sehingga kebutuhannya Anda tinggal kali saja, tinggal kali 26 kali 5, 46 kali 5, 29 kali 5, 105 kali 5 gitu ya. Lalu ditambah kebutuhan persediaan akhir. Nah, dari informasi sebelumnya sebesar 10% dari kebutuhan periode berikutnya ya. Ini 10%-nya 23, 10%-nya 14.5 gitu ya. 14.500. Ini diberikan data, diasumsikan datanya given sudah ada. Nah, kita lihat di bulan April total kebutuhannya 153, presiden awalnya 13.000. Ini dari informasi soal ya. Sehingga material yang dibeli sebanyak 140.000. Di bulan Mei juga caranya sama. Presiden akhir di bulan April ini menjadi presiden awal di bulan Mei. Sehingga yang harus dibeli di bulan Mei 221, yang harus dibeli di bulan Juni sebesar 142. Anda perhatikan di sini sama seperti anggaran produksi tadi. Ini di kuartalnya. Produksinya sebanyak 101.000 dikali 5 pon per unitnya, sehingga kebutuhan produksinya 505.000. Ditambah persediaan akhir. Ini presiden akhir di bulan Juni ya, presiden akhir di bulan Juni ya. Dikurangi presiden awal di bulan April
Ya, persediaan awal di bulan April ya, bukan persediaan awal di bulan Juni yang sebesar 11.500. Hati-hati di sini ya, sering mahasiswa keliru di sini. Oke. Berikutnya ekspektasi pengeluaran kas untuk material. Perusahaan Royal membayar 0,4 per pon atas materialnya. Setengah dari pembelian di bulan berjalan dibayar di bulan tersebut dan sisanya dibayar di bulan berikutnya. Jadi pembelian bahan baku ini setengahnya dibayar di bulan ini, setengahnya lagi bayar bulan depan. Tanggal 31 Maret saldo hutang sebesar 12.000. Sekarang kita lihat pengeluaran kas berkaitan dengan pembelian bahan baku ini. Oke. Kita lihat ya. Oke. Hutang di bulan Maret itu akan dibayar di bulan April. Pembelian di bulan April sebanyak 56.000. Itu akan dibayar 50%-nya di bulan April dan 50%-nya di bulan Mei. Pembelian di bulan Mei sebesar 88.600 itu akan dibayar 50%-nya di bulan Mei dan 50%-nya di bulan Juni. Pembelian di bulan Juni 50%-nya akan akan dibayar di bulan Juni, 50%-nya lagi di bulan Juli ya, tidak masuk ke kuartal ini. Oke, Anda perhatikan di sini kuartalnya dijumlahkan saja. Total pengeluaran kas berarti untuk periode ini untuk kuartal ini sebanyak 185.000. Lalu menyiapkan anggaran tenaga kerja langsung. Di perusahaan Royal, setiap unit memerlukan 0,05 jam tenaga kerja langsung atau 3 menit untuk satu unitnya. Perusahaan mempunyai kebijakan no layoff sehingga seluruh karyawan akan dibayar sebesar 40 jam setiap minggunya. Untuk tujuan ilustrasi, asumsikan bahwa perusahaan Royal tidak mempunyai kebijakan layoff. Pekerja akan dibayar dengan tarif sebesar 10 per jam. Untuk 3 bulan yang akan datang, tenaga kerja akan dibayar pada minimum jam kerja sebanyak 1.500 jam per bulannya. Oke, baik. Anda perhatikan unit yang diproduksi, ini dari anggaran produksi ya. Oke, dikali tenaga kerja yang diperlukan 0,05, sehingga jam tenaga kerjanya ini didapatkan, tinggal dikalikan saja. Oke. Lalu tadi dikatakan perusahaan mempunyai kebijakan no layoff. Karyawan akan dibayar tetap sebesar 1.500 jam walaupun mereka bekerja pada bulan itu tidak sampai 1.500 jam ya. Sedangkan jika lebih dari 1.500 jam seperti di bulan April mereka bekerja sebanyak 2.300 jam, di bulan di bulan Mei saja ya yang lebih dari 1.500. Kita lihat perhitungannya. Gaji yang dibayarkan di bulan April jam kerjanya itu sebanyak 1.300 jam. 1.300 jam. Tapi karena punya kebijakan no layoff, jadi semua karyawan dibayar minimal 1.500 jam. Jika dia bekerja di bawah 1.500, makanya di sini di bulan April 1.500 dikali 10. Di bulan Mei
karyawan ini bekerja 2.300 jam, maka 2.300 dikali 10. Sedangkan di bulan Juni karyawan harus bekerja sebanyak 1.450 jam, maka ini di bawah 1.500 ya, maka total biaya tenaga kerjanya itu 1.500 dikali 10. Kuartal tinggal dikalikan saja, Anda bisa lihat di slide ini. Oke. Sekarang kita lihat menyiapkan anggaran overhead pabrik. Pada perusahaan Royal, overhead pabrik dibebankan ke unit produk berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead pabrik variabelnya sebesar 20 per jam tenaga kerja langsung. Overhead pabrik tetap sebesar 50.000 per bulan, yang memasukkan biaya non-kas sebesar 20.000 yang berasal dari penyusutan aset tetap. Nah, Anda lihat di sini. Anggaran tenaga kerja ini dari anggaran tenaga kerja sebelumnya dikali tarif overheadnya 20 di sini ya, dapat biaya overhead pabrik variabel. Overhead pabrik tetapnya sebesar 50.000. Oke, lalu ada biaya non kas. Biaya non kas. Anda lihat di sini biaya non kas. Sehingga pengeluaran kas untuk manufaktur ini sebesar 56 di bulan April, 76 di bulan Mei, 59 di bulan Juni. Totalnya anggaran untuk overhead pabrik ini sebesar 191.000. Nah, berikutnya kita buat anggaran persediaan akhir bahan baku. Persediaan akhir bahan baku. Oke. Tadi dikatakan bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu produk sebanyak 5 pounds. Cost-nya 0,4 gitu ya. Otomatis untuk membuat satu produk perlu $2 bahan baku. Nah, kerjanya 0,05 jam, cost-nya 10 per jam, berarti totalnya $0,5. Overhead pabriknya 0,05 jam dikali 49,7, itu dapat 2,49. Anda perhatikan 49,7 ini total overhead untuk kuartal ini sebanyak 251.000 dibagi dengan total jam tenaga kerja yang diperlukan sehingga dapat tarifnya. Anda perhatikan total biaya produksi untuk satu unit sebesar 4,99. Anggaran persediaan bahan bakunya, persediaan akhir dalam unit sebanyak berapa gitu ya, kita tadi sudah dapat datanya, dikali dengan anggaran produksi sehingga anggaran persediaan akhir itu bisa dihitung. Nih ya. Berikutnya menyiapkan anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi pada perusahaan Royal dibagi ke dalam komponen tetap dan variabel. Beban penjualan dan administrasi variabel sebesar 0,5 per unit yang dijual. Beban tetapnya sebesar 70.000 per bulannya. Beban penjualan dan administrasi tetap termasuk biaya sebesar 10.000 yang merupakan biaya penyusutan yang tidak menyebabkan kas keluar. Oke. Ini kita lihat anggaran beban penjualan dan administrasinya
Ini anggaran penjualan 20.000, anggaran tarif penjualan dan administrasi sebesar 0,5 unit yang dijual ya. Beban variabelnya tinggal dihitung, beban tetapnya 70.000, totalnya 80.000 dikurangi beban non kas. Jadi anggaran pengeluaran kas untuk beban penjualan dan administrasi di bulan April sebesar 70.000. Bulan Mei dan Juni juga caranya sama ya. Caranya sama. Berikutnya kita siapkan anggaran kas. Anggaran kas dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, bagian penerimaan kas masuk termasuk kas yang diterima dari pembiayaan. Lalu bagian pengeluaran kas terdiri dari pengeluaran kas tidak termasuk pembayaran kembali pokok dan bunganya. Lalu yang ketiga, kelebihan atau kekurangan kas sehingga perusahaan perlu meminjam atau membayar kembali utang-utang sebelumnya jika dia punya kelebihan kas. Jika kurang kasnya otomatis harus pinjam. Lalu yang keempat, detail bagian keuangan berkaitan dengan peminjaman dan pembayaran kembali selama prodi anggaran. Anggaran penjualan. Anggaran kas. Asumsikan informasi di bawah ini untuk perusahaan Royal. Perusahaan mempunyai kredit sebesar 75.000, tingkat bunganya 16%. Perusahaan mempertahankan saldo kas minimum sebesar 30.000. Perusahaan meminjam pada awal bulan dan membayarnya pada akhir bulan. Perusahaan membayar dividen tunai pada bulan April sebesar 49.000. Lalu perusahaan membeli equipment di bulan Mei sebesar 143.700 dan sebesar 48.300 di bulan Juni. Baik pembelian Mei maupun Juni ini dibeli secara tunai. Pada tanggal 1 April perusahaan mempunyai saldo kas sebanyak 40.000. Anda perhatikan, tinggal masukkan ini ada data-data sebelumnya ya. Oke, di bulan April Anda perhatikan saldo kas di bulan April sebesar 40.000. Penerimaan kas, ini sudah ada anggaran penerimaan kas tadi ya, 170.000 di bulan April. Total kas yang tersedia otomatis 210.000 dikurangi pengeluaran kas untuk beli material, bayar tenaga kerja langsung, overhead, penjualan, dividen, total pengeluarannya 230. Berarti sedangkan total kas tersedia hanya 210, berarti ada kekurangan kas sebesar 20.000 sehingga perusahaan melakukan peminjaman sebesar 50.000. Saldo kas di akhir periode sebesar 30.000. Di bulan Mei masukkan data yang tersedia. Kas tersedia di sini 430.000 sedangkan pengeluaran kas 400.000. Ya. Ingat perusahaan mempunyai ketetapan bahwa saldo kas minimum tiap bulan itu 30.000. Berarti ini pas ya. Jadi dia tidak perlu minjam, dia tidak bisa juga bayar utangnya. Lalu di bulan Juni. Oke. Kas yang tersedia 365. Kebutuhan kasnya hanya sebesar 270.000, berarti ada kelebihan kas sebanyak 95.000. Nah, perusahaan bayar pokok utangnya berikut bunganya. Oke. Kita perhatikan di kuartal. Oke. Presiden awal kas itu presiden awal di bulan April ya dimasukkan. Penerimaan kasnya berarti total penerimaan dari April, Mei, Juni. Total kas tersedia tinggal dijumlahkan. Lalu pengeluaran-pengeluarannya. Oke, Anda perhatikan di sini.
di kuartal ya. Dapatkan, pindahkan saja datanya, sehingga saldo kas di kuartal, saldo kas akhir di kuartal itu jumlahnya harus sama dengan saldo kas akhir di tanggal 30 Juni, harus sama ya, harus sama. Oke. Lalu berikutnya anggaran kas sudah, berarti anggaran laba rugi. Siapkan anggaran laba ruginya. Nih ya. Anda perhatikan anggaran laba ruginya, tinggal masukkan ya. Anggaran penjualannya sudah ada sebelumnya. Anggaran pokok penjualannya bisa dihitung. Anggaran penjualan dan administrasi sudah, sehingga dapat diperkirakan berapa labanya untuk kuartal tersebut. Atau dianggarkan labanya berapa. Lalu setelah itu disiapkan anggaran neraca. Oke. Asumsikan perusahaan melaporkan akun-akun ini sebelum menyiapkan anggaran laporan posisi keuangannya. Yang pertama, dia punya tanah, punya saham, punya return earning, dan punya equipment. Tinggal Anda masukkan saja ke neracanya ya. Anggaran piutang kan sudah didapatkan dari informasi sebelumnya. Persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, ya kan? Udah ada kan, tinggal dimasukkan. Lalu menyiapkan anggaran untuk perusahaan jasa. Hampir sama ya, anggaran ini bedanya di perusahaan jasa tidak ada tidak ada kegiatan manufaktur, otomatis nggak ada anggaran produksi, ya kan? Oke. Kita sudah belajar tentang anggaran ini. Anda baca lanjutnya. Tidak paham, nanti silahkan buat diskusi atau pertanyaan di forum diskusi. Oke, saya cukupkan. Semoga Anda bisa semua. Selamat siang.